Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum dan model-model perkembangan kurikulum. Ini adalah biodata saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanin, dan dosen pengempu mata kuliah perkembangan kurikulum pendidikan, yaitu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah. Latar belakang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Yang pertama ada faktor perguruan tinggi, sangat berpengaruh terhadap perkembangan kurikulum. Yang kedua yaitu masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang mempersiapkan anak untuk kehidupan masyarakat sebagai bagian dan agen dari masyarakat. Sekolah sangat mempengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana sekolah tersebut berada. Yang ketiga yaitu sistem nilai. Dalam kehidupan masyarakat terdapat sistem nilai baik nilai normal, nilai sosial, nilai politis. Yang selanjutnya yaitu model-model perkembangan kurikulum. Di sini ada beberapa model menurut Robert. Yang pertama yaitu the administrative, yaitu model perkembangan kurikulum yang paling awal dan sangat umum dikenalkan adalah model administratif karena model ini menggunakan prosedur garis top down. Yang kedua yaitu the grassroots model, inisiatif perkembangan kurikulum dalam model ini berada di tangan guru-guru sebagai pelaksanaan kurikulum di sekolah bagi yang bersumber dari satu sekolah maupun beberapa sekolah sekaligus. Yang selanjutnya yaitu the demonstrative model. Model ini dikembangkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kurikulum dalam skala kecil. Yang selanjutnya yaitu become system model. Menurut GABCOM, ada 5 langkah kritis dalam pengambilan keputusan pengembangan kurikulum, yaitu menentukan arah perkembangan kurikulum, yang kedua memilih dan mengikut sertakan perkembangan kurikulum, yang selanjutnya mengorganisasikan dan penentuan prosedur perencanaan kurikulum, yang keempat pelaksanaan kurikulum secara sistematis dan evaluasi kurikulum. Selanjutnya ada Labas Interv Model. Model ini dimulai dengan melaksanakan eksperimen, diteorikan, kemudian diimplementasikan. Yang selanjutnya yaitu Rongs Interpersonal Relationship Model. Model ini berasal dari seorang psikolog. Dia berasumsi bahwa kurikulum diperlukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap situasi perubahan. Yang selanjutnya ada the Systematic Action Research Model. 3 faktor utama yang dijadikan bahan pertimbangan dalam model ini adalah adanya hubungan antar manusia, yang kedua organisasi sekolah dan masyarakat, yang ketiga serta orientasi ilmu. Yang terakhir ada emergency technical model. Model teknologis ini terdiri atas 3 variasi model, yaitu model analisis tingkah laku, model analisis sistem, dan model berdasarkan komputer. Model perkembangan kurikulum di Indonesia ada 2 jenis model perkembangan kurikulum yang telah ada sedang ditempuh di Indonesia, yaitu model yang berorientasi pada tujuan dan model kurikulum berbasis kompetensi. Kesimpulan yang bisa saya dapat, yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum yaitu perguruan tinggi, masyarakat, dan sistem nilai. Saran, setelah mempelajari tentang perkembangan kurikulum, maka penulis harapkan bagi setiap pembaca untuk dapat memahaminya dan dapat mempelajarinya lebih detail dari berbagai literatur lainnya. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, dipersilakan. Izin bertanya, Mbak. Ya, Mbak Dea. Dari banyak model pengembangan kurikulum, menurut Robert S. Saiz pada tahun 1976, diantaranya kan ada the grassroots model, the demonstration model,
terus tapa inverted model, dan yang lainnya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Model manakah yang menurut Anda dapat dijadikan role model untuk pengembangan kurikulum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0? Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Dea. Langsung saya jawab ya. Menurut saya untuk perkembangan kurikulum di Indonesia yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0, Indonesia lebih cocok menggunakan the grassroots model karena model akan berkembang dalam sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Dalam model perkembangan yang bersifat grassroots, seorang guru, sekelompok guru, atau keseluruhan guru di suatu sekolah mengadakan upaya perkembangan kurikulum. Perkembangan atau penyempurnaan ini dapat berkenaan dengan suatu komponen kurikulum. Sudah. Bagaimana Mbak Dea? Apa bisa ditampung? Baik, terima kasih, Mbak. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Saya Mbak Siti Aminah mau bertanya, di antara faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, tolong jelaskan bagaimana nilai sistem politik dan sistem agama dapat mempengaruhi kurikulum itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Mina. Bagaimana sistem politik dan sistem agama dapat mempengaruhi kurikulum. Yang pertama yaitu dari nilai sistem politik. Perkembangan kurikulum sangat dipengaruhi oleh proses politik karena setiap kali tampak pimpinan sebuah negara itu bertukar, maka setiap kali itulah kurikulum pendidikan berubah. Keduanya sangat berkaitan. Yang kedua yaitu sistem agama mengenai tentang perkembangan kurikulum. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang salah satunya dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa dan peningkatan akhlak mulia. Oleh karena itu, keduanya itu sangat berpengaruh. Bagaimana Mbak Mina, apa bisa ditampung? Ya, terima kasih. Sama-sama. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.